sekarang kita lanjut soal nomor 7. Hasil perkalian 7 kali 7 memiliki digit 9. Oke, kita buat di sini 7 kali 7. Nah, digitnya 9 ya, satuannya ini. Nah, satuannya 9. Hasil perkalian 7 kali 7 kali 7 memiliki digit satuannya 3. Kenapa? Karena 7 kali 7-nya ini sudah 49. Jadi 49 kita kalikan dengan 7 satu lagi, 9 kali 7 itu 3. Jadi kita fokus ke angka satuannya saja. Nah, ini satuannya. Nah, sekarang kalau 7 kali 7 kali 7 kali 7, kita kalikan sebanyak 4 kali. Yang ini tadi hasilnya sudah 3 satuannya. Kita kalikan lagi dengan yang ini, sehingga satuannya menjadi 7 kali 3, 21. 1 yang menjadi satuan, 2-nya sisip di depan. Kita fokus ke satuan, jadi 1 itu menjadi satuan untuk perkalian 7 sebanyak 4 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, jika 7 dikalikan 100 kali, berapakah digit satuannya? Nah, ini trik ya. Jadi Anda tidak perlu mengalihkan sampai ke bagian ribuan, ratusan, puluhan, kita cukup fokus ke satuan. Karena sebanyak 100 kali yang diminta, nah jadi kita buat dulu polanya. Jika 7-nya itu kita kalikan sebanyak 5 kali, nah seperti ini. Ketika 4 kali tadi satuannya sudah 1, kemudian kita kalikan lagi ke sini, tetap 7 satuannya ya, untuk 7-nya dikalikan sebanyak 5 kali, satuannya balik lagi ke satuan yang awal tadi. Nah, awal tadi kan ketika 7-nya itu hanya ada 1, kan tetap 7 ya satuannya. Nah, ketika 7 kali 7, 49. Nah, dari sini sudah nampak polanya. 7 dikalikan sebanyak 1 kali, hasilnya 7. 7 dikali 7, satuannya 9. Yang ini. 7 dikalikan sebanyak 3 kali, satuannya 3. 7 dikalikan sebanyak 4 kali, satuannya adalah 1. 7 dikalikan sebanyak 5 kali, satuannya 7 kembali. Nah, dari sini sudah nampak polanya, bahwa dia akan terus berulang. Nah, seperti ini. Ini begini terus. Kalau tidak percaya boleh dicari ya Ananda. Nah, jadi dia akan berulang setelah pola yang ke 1, 2, 3, 4. Dia akan berulang setelah pola yang ke 4. Nah, artinya ini pertanyaannya adalah jika dikalikannya itu sebanyak 100 kali. Caranya, itu 100 tinggal kita bagi dengan 4. Karena dia 4 kali, berulangnya setelah 4 pola, kita bagi 4. Apakah dia punya sisa 100 dibagi 4? Tidak, dia tidak punya sisa. Hasilnya 25. Pas 25, tidak punya sisa. Kalau tidak punya sisa, otomatis kita harus mengambil angka yang paling terakhir di pola tersebut, yaitu 1. Nah, gimana ceritanya kalau dia punya sisa? Katakanlah 102 dibagi 4. Hasilnya 25. Ya kan, dia punya sisa. Sisanya adalah 2. Kalau sisanya 2, kita hitung lagi. Ketika dia pas tidak punya sisa, dia menghasilkan satuannya 1. Tetapi jika sisanya 2, kita mundur lagi, maju lagi ke sini. Berarti 7 jika sisanya 1, 9 jika sisanya 2, 3 jika sisanya 3, dan 1 ini jika dia hasilnya pas. Oke, begitu ya. Jadi ikut ke pola yang 7931. Artinya kalau dia pas tidak punya sisa, dia satuannya akan bernilai 1 satuan. Ya. Jadi ini jawaban nomor 7 adalah yang D. Nah, kita bisa lanjut ke nomor 8 ya Ananda. Pada jajar genjang ABCD seperti yang ditunjukkan pada gambar, AB adalah 10. AB adalah 10, AE adalah 8 yang ini. EC adalah 6. Nah, ini 6. Berapakah luas segi 4 ABCE yang diarsir? Nah, yang diarsir ini. Nah, daripada Ananda repot-repot mencari jajar genjang, ya, kemudian dikurang dengan segitiga yang ini, lebih baik Ananda langsung saja melihat gambarnya. ABCE ini adalah sebuah bangun apa?
trapesium. Oke, di mana? Di mana kalau kita mau cari luasnya itu adalah A, ini misalkan B, ini misalkan tinggi. Berarti luasnya itu A tambah B per 2. Nah, kita kali dengan tinggi. Oke, berarti ini luasnya sama dengan A-nya kita anggap yang 10, ya. B-nya itu yang 6. Oke, ini nilai A-nya. Ini nilai B-nya. Per 2, kita kali dengan tinggi. Tinggi itu harus tegak lurus. Kalau ini tidak kita katakan sebagai tinggi ya. Yang ini yang BC. Yang AE ini kita namakan sebagai tinggi. Tingginya adalah 8. Nah, kita kerjakan yang dikurung dulu ini. Tergantung rumusnya. 10 ditambah 6, 16 dibagi 2 kali 8. 16 bagi 2 adalah 8, kali 8 sama dengan 64. Oke? Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, tidak sulit ya Nanda. Tinggal diingat saja rumus dari trapesium. Oke, kita lanjut nomor 9. Timothy menempatkan 3 kotak kecil secara berdampingan, sehingga terbentuk persegi panjang. Jadi 3 kotak kecil kita ilustrasikan begini, berdampingan, sehingga membentuk persegi panjang. Nah, sudah ya, kemudian dia menghubungkan pusat dari setiap kotak kecil. Nah, ini kita beri pusat di kotaknya. Pusat itu artinya titik tengah dari suatu bangun itu ya. Nah, kemudian dari setiap kotak kecil kemudian dia menghubungkan pusat dari setiap kotak kecil dengan sebuah garis. Nah, jadi setiap pusatnya itu dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, begini kurang lebih ilustrasinya. Jika setiap kotak kecil, jadi setiap kotak kecil itu kelilingnya di soal 24 cm. Berapakah panjang garis penghubung? Nah, garis penghubungnya kan yang ini tadi ya. Nah, cuman ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, sekarang kita cari dulu. Untuk sisi yang ini saja itu berapa? Apabila kelilingnya 24, berarti untuk sisi yang ininya saja itu 24 kita bagi dengan 4 sisi. Sehingga kita dapatkan 6 cm hanya untuk sisi yang ini saja. Ini 6, ini 6, yang ini 6, ini 6. Nah, sekarang pertanyaannya, nah ini pusat, ini tadi ini pusat juga. Nah, ini pusatnya. Jadi kalau ini 6, ya kan? Ini kan 6 nih. Setengahnya berarti ini bernilai 3. Berarti ini 3, ini 3, yang ini 3 juga. Artinya 3 kita kalikan sebanyak 4 garis penghubung menghasilkan 12 cm ya untuk garis penghubungnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian kita lanjut soal yang terakhir. Pertanyaannya, banyaknya bilangan bulat 3 digit N sehingga jumlah dari digit-digitnya sama dengan 25. Ya, sama dengan 25. Banyak bilangan bulat 3 digit N sehingga jumlah dari digit-digitnya sama dengan 25. Oke, kita buat kemungkinan bilangan yang jumlahnya 25. Apa saja? Misalnya diambil 5, 10, kemudian 10. Apakah bisa seperti ini? Dia digit ya, berarti ini tidak boleh. Karena dia bukan digit, ini sudah masuk bilangan. Berarti 25 itu kemungkinannya bisa 9 tambah 9 misalkan. Ini sudah 18 tambah 7. Nah, bro, ini boleh ya, bilangan ini boleh. Berarti 25 itu kita bisa memakai unsur angka 9, 9, dan 7. Kemudian bisa juga memakai angka 9, kemudian tambah 7, tambah 9. Jadi untuk yang ini itu bilangan bulatnya kita peroleh 9, 9, 7. Untuk yang ini 9, 7, 9. Kemudian bisa lagi kita putar ini menjadi 7, 9, 9. Nah, kita sudah dapatkan 3 bilangan. Nah, dari unsur angka 9, 9, dan 7. Nah, ini dia bilangannya sudah 3.
Kemudian 25 itu bisa juga kita bentuk menjadi 8. Kalau kita pakai 8, ini sudah 16. Nah, kita tinggal menyisakan 9 lagi. Nah, ini bisa ya, karena jumlahnya juga 25. Berarti 8, 9. Nah, ini tinggal kita putar saja urutannya. Berarti bisa 9, 8, 9, 8, bisa juga 9, 8, 8. Ini kita jumlahkan juga ada 3 bilangan. Nah, kira-kira ada lagi tidak ya? Jumlah bilangan bulat tidak 3 digit, jumlah bilangan bulat 3 digit. Ini kenapa tidak bisa? Karena kalau kita pakai, dia akan menjadi begini. Nah, ini sudah bukan 3 digit, sudah 5 digit. Nah, dia harus 3 digit seperti yang ini. Nah, kira-kira apa lagi? Kalau misalnya kita pakai 6, 7 tambah 7, kita pakai lagi unsur 6. Nah, ini apakah pas 25? Ini masih 14. Oke, ini masih 20 ya. Oke, berarti ini tidak bisa kita pakai. Nah, jadi hasilnya adalah totalnya 3 bilangan tambah 3 bilangan yang ini. Oke, yang di atas 3 bilangan, di bawah 3 bilangan, berarti kita dapatkan banyaknya bilangan bulatnya ada 6. Bilangan bulat 3 digit yang jumlahnya tiap angka adalah 25. Berarti jawabannya adalah C. Ya, untuk soal nomor 10. Nah, mungkin itu saja untuk soal pembahasan kali ini di simulasi KSN Matematika SD tingkat provinsi tahun 2020 part 2. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, mungkin akan dibahas mengenai simulasi part 3.